Man raqqa wajhuhu, barang siapa yang lembut, maksudnya malu gitu ya. Jadi malu di sini. Barang siapa yang malu, wajahnya malu, anis suali, untuk bertanya. Siapa malu bertanya, dahara naqsuhu, akan nampak kekurangannya, inda ijtima'ir rijal, kalau dia sudah berkumpul dengan tokoh-tokoh, dengan orang-orang besar, dengan orang-orang yang berilmu, dia bakal nampak kekurangannya. Alias kayak sopopo. Kenapa? Dia dulu ndak bisa, nggak nanya. Begitu. Tidaklah bisa untuk mempelajari ilmu, ndak bakal bisa, gitu ya. Ndak bakal bisa mempelajari ilmu, toh dia dan ndak bakal bisa berhasil. Siapa itu? Dua orang. Satu mustahyin, orang yang malu, pemalu. Malu bertanya sesat di jalan. Wala mutakabbirin, dan juga orang yang sombong. Ini tidak bakal bisa mendapatkan ilmu dan tidak bisa belajar, orang sombong. Ya tadi tuh sombong, merasa pintar, tidak mau nanya sudah. Wis gak jelas, gampang. Anaknya kok paham, kok ya paham. Kok paham. Sombong, dia tidak mau nanya. Ya. Wala yajlis wasatul halaqah, dan hendaklah si murid tidak boleh duduk di tengah-tengah halaqah. Halaqah itu ya nih, halaqah ini namanya bundaran ya. Mau muncul di sini sendiri gitu ya maksudnya. Tapi ini biasanya kurang rapi. Biasanya rapi gitu ya, lurus gitu. Nah, bikin halaqah. Atau kalau ndak ngotak ndak apa-apa. Pokoknya bikin, biasanya halaqah ada, nah gini, atau halaqah bundaran. Halaqah itu maksudnya bundaran, ya, kan putaran kan, cuma bukan di belakang, di depan, gini. Nah, jadi rapi gitu. Ini kan udah rapi kan. Terus ada satu nyonjol satu, nah, wasato, di tengah-tengah halaqah, mau duduk nyendiri sini, nah itu enggak boleh. Kurang, ya ndak rajin, juga mengganggu pemandangan, nah gitu ya. Nggak bagus duduk di situ, ndak boleh. Terus yes, ngikuti barisan, ya, ngikuti barisan halaqah. Jangan nonjol sendiri, jangan, ndak boleh. Kelihatannya ndak bagus gitu ya. Ngerusak pandangan, ndak rapi, gitu ya. Jadi halaqahnya jadi ndak rapi. Terus wala quddama ahadin, dan juga tidak boleh duduk di atau di depan orang lain, di depannya orang lain. Illa indad darurah, kecuali darurat memang. Nah, ndak apa, kalau darurat ndak apa-apa. Ndak apa-apa, darurat desel-desel ndak bisa di sana sama gurunya, apa ini? Pokoknya kalau darurat ndak apa-apa. Izin, kalau bisa izin. Afanya saya duduk depan, gitu. Akhlaknya begitu. Illa indad darurah, kecuali ketika darurat. Wala baina sahibaini illa biridhahuma, dan juga tidak boleh duduk di antara dua sahabat. Jadi ada dua orang, ini sahabat duduk bersama. Biasanya orang duduk itu kan lihat koncoy kan, biasanya duduk yang di dekat itu konco akrab gitu ya, biasanya gitu. Itu sudah normal sudah. Kalau kita gitu pokoknya gak tukaran ya. Yang lainnya ada masalah, enggak ada. Cuma dia kalau duduk dengan teman ini nyaman gitu ya, karena ini temannya, teman-teman masya Allah gitu ya. Nah, biar enggak ada masalah. Lah, tahu-tahu kita duduk tengah-tengahnya kan mengganggu. Apalagi kita nggak disenengi misalkan dia, waduh tambah sumpah nanti dua-duanya, ya opo kayak gitu. Ya, jadi ocok nyelat gitu ya bahasa kita, ocok nyelat longgoan gitu ya. Wala baina sahibaini illa biridahuma, kecuali dengan seridho keduanya. Ya. Sini duduk di sini apa? Di samping kita, anda apa gitu ya? Dengan seizin keduanya.
Kalau tanpa izin memorondesel duduk, ini kurang ajar, dibenci nanti sama temannya, gitu. Wala fauqa man aula minhu, wala fauqa man huwa aula minhu, dan juga tidak boleh duduk di atasnya orang yang lebih utama. Atau dapat di tempat yang lebih tinggi gitu ya, di tempat yang lebih tinggi atau di atasnya orang lebih utama. Jadi ada misalkan, yes, contoh mungkin ya, arek kelas 1 misalkan ya, arek sama kelas 6 kan ya pada murid lah kan, cuma kan kakak kelas kan, titiake kan lebih utama kan, nah maka adabnya ojo lungguh di atas. Nah gitu, umpamanya ustadznya yang di isor gitu ya, dia di atas, nah, kalau bisa jangan, nah, jadi tidak boleh duduk di atasnya orang lebih utama. Usahakan cari tempat yang sama atau lebih rendah, gitu ya. Lah kalau kosong di atas ya salah yang utama ini mungkin. Ya, nanti yang utama ini biar nanti ada yang mengisyaratkan supaya duduk di atas. Jadi kalau dia memang utama, maka harus bukan sombong, tapi tempatkan dirinya di tempat yang sesuai, gitu. Ya, biar nanti ya selain juga yang kecil, biar yang rendah yang kecil ini biar tidak lama gitu ya. Bukan sombong. Wala faqa man huwa aula minhu, dan di atasnya orang yang lebih utama daripada dia. Di atasnya orang yang lebih utama dari dia. Mungkin tempatnya agak tinggi undukan gitu ya. Atau di panggung sana misalkan ya. Atau tempatnya ada badukan gitu. Maka di bawahnya ini ada yang lebih utama, ustadznya lah mungkin, atau yang ditokohkan di antara siapalah mungkin di antara kita, mungkin kalau kita mungkin, yes, pokoknya yang lebih utama lah, yang lebih atas menurut kita, kan kita tahu sendiri. Nah, maka jangan duduk di atasnya, ya usahakan duduk di bawahnya, nah gitu. Wa yajtami ar-rufaqa fi darsin wahidin aw durusin fi jihatin wahidatin. Wa yajtami, dan layak bagi pelajar itu ar-rufaqa, yajtami mengumpulkan, yajtami si at-talib ya, si pelajar ilmu itu hendaklah layak untuk yajtami mengumpulkan, mengumpulkan ar-rufaqa teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Mungkin kalau terlalu banyak bisa per halakoh mungkin, tapi kalau per kelas mungkin enggak ya, kelasnya arek 10 itu masih bisa. Untuk apa ini? Mengumpulkan teman-temannya dalam satu pelajaran, fi darsin wahidan, di satu pelajaran, au durusin, atau di pelajaran-pelajaran yang lain, semua pelajaran kalau bisa, fi jihatin wahidatin, dalam satu arahan. Maksudnya apa ini? Sebelum belajar ke gurunya, pelajaran ini nanti siapa yang mampu sudah mengumpulkan temannya, mutola'ah bersama, ya, mutola'ah bersama. Sekiranya ini nanti ustadznya mau bahas apa, nah, jadi sudah dimutola'ah dulu, terjemahnya sudah digenai. Mungkin nanti kita ngambil senior satu mungkin ya, dulu pernah kita gitu ya, jadi satu sanawi gitu ya, atau satu yang bisa untuk nemeni yang lainnya ini, diarahkan dalam satu arahan, gini loh arti ini gitu ya, satu pemahaman sampai bisa. Nanti ketika dia belajar ke gurunya, ke syekhnya, dia sudah langsung bisa memahami, tidak bingung. Jadi nanti sama-sama paham gitu, jadi sama-sama gampang dalam memahami, nah, gitu. Oh ya, jadi maksudnya gitu. Jadi mengumpulkan teman-temannya dalam satu pelajaran atau pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi setelah diskusi dulu, mutola'ah dulu, mudzakarah dulu, sebelum dia pelajari dikumpulkan.
Nanti dimutola'ah bersama dalam satu arahan. Yang pintar satu untuk mengarahkan yang lainnya. Paham ya? Tujuannya nanti ini ya, liyakuna kalam syekh ilaihim jami'an inda syarah, agar perkataan guru itu bisa ditangkap, maksudnya bisa ditangkap oleh mereka, bisa difahami oleh seluruh pelajar semuanya, ya jami'an semuanya oleh seluruh pelajar inda syarah, ketika sang syekh menjelaskan pelajaran. Syarah itu menjelaskan atau menerangkan. Ketika syekh menjelaskan pelajaran, si murid ini sudah memahami dalam satu pemahaman yang sama, begitu. Jadi enak. Gitu. Ini tidak bisa kecuali harus ngumpul, ya. Paling tidak minimal sak kelas. Kalau kelasnya minimal arek 5, mungkin 10 masih bisa. Kalau arek 20 ya enggak apa-apa, cuma ya soro wake. Jadi satu arahan dikumpulkan, ngambil satu yang lebih pintar atau kakak kelas kita, mungkin kita suruh minta untuk dijelaskan pelajaran tadi, minimal bisa terjemahannya. Oh ya, ini bakal lebih optimal, mantap pelajarannya. Jadi ketika sang syekh menjelaskan sudah paham. Oh ya, gitu. Kalau bisa seperti itu, nah gitu ya ini. Kemudian yang ke-9, watasi yang ke-9, adab yang ke-9. An la yastahyi min su'ali ma ashkala alaihi. Hendaklah tidak malu min su'ali untuk bertanya, tidak malu untuk bertanya. Malu dari bertanya atau untuk bisa terserah. Kalau menerjemahkan jar majrur itu tidak harus mengikuti arti aslinya gitu ya. Jadi pokoknya sesuai dengan bahasa kita ya selanjutkan begitu. Pantasnya untuk ya untuk, walaupun dari. Karena huruf jar ini bisa dimaknai dengan makna yang silang-silang. Oh ya. Min bisa dimaknai dengan li. Oh ya. Bahkan bisa jadi apa kaidahnya? Ada yang tahu? Huruful jarri yanubu ba'duhu ba'dhan. Ya. Enggak ada yang tahu yang lainnya nih. Huruful jarri, huruf-huruf jar itu yanubu bisa menggantikan ba'duhu ba'dhan, sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Jadi maksudnya maknanya itu bisa disilang. Nah, gitu ya. Min bisa dianggap li, bisa dianggap fi. Li bisa dianggap fi, terserah, tidak masalah. Huruful jar yanubu ba'duhu ba'dhan. Huruf jar itu bisa mengganti sebagiannya dengan sebagian yang lain. Nah, kata dia, tidak boleh bertanya, tidak boleh malu untuk bertanya. Bertanya tentang ma'askal, apa yang sulit, materi yang sulit dipahami. Ya, ma'askala alaihim, apa ma'askala alaihi. Wa tafahham, dan memintalah pemahaman, min soal 5. Oh, berarti ini pakai masdar bisa. Wa tafahhumi ma askal. Wa min tafahhumi ma lam yaqilhu, dan meminta pemahaman tentang sesuatu yang tidak dimengerti, yang belum masuk ke akal, malam yaqilhu. Nah, dia. Tidak boleh malu dari untuk bertanya tentang sesuatu yang sulit bagi dia, atau meminta pemahaman, ya, min tafahumi ma lam yaqilhu, dari meminta pemahaman, meminta penjelasan, sama ya, pemahaman
Malam ya'kilhu, apa yang belum difahami atau dimengerti. Malam ya'kilhu, apa yang belum dimengerti. Minta pemahaman pada syekhnya, saat saya belum paham gitu. Ya. Enggak boleh malu. Lah kita ini sementara terus terang aja untuk kesini ini masih belum ada. Jadi gurunya kadang-kadang anggap ini iswa kabeh kok ya, gitu ya. Kalau emang enggak ngerti ya bilang enggak ngerti. Nah, gitu ya. Mungkin kalau gurunya sulit mungkin ya nanti bisa ditanyakan ke guru yang lain. Mungkin lupa gitu pemahamannya ya gurunya, enggak apa-apa. Memang al-insan mahalul khata' wan nisyan, itu sudah dimaklumi. Tapi yang masalahnya kita harus bertanya. Sementara ini untuk nanya-nanya gitu hampir enggak ada, jarang. Kadang ada cuma pribadi, enggak apa-apa, di kelas pun enggak apa-apa, nah, gitu ya. Apalagi nanti sama gurunya nanti ditanya, sudah paham ini? Ya Ustaz, belum, nah, enggak apa-apa. Ya. Jadi meminta penjelasan. Biasanya tambah senang gurunya kalau gitu, berarti menandakan ini murid semangat. Ya. Barangkali penjelasannya terlalu rumit, mungkin nanti dia bisa menjelaskannya dengan yang lebih dengan yang lebih dengan yang lebih ringan mungkin. Nah, gitu. Bitalattufin wa husni khitabin wa adabin wa su'alin. Bitalattufin, dengan lemah lembut. Wa husni khitabin, husni khitab. Khitab itu ucapan atau tutur kata. Wa husni khitabin, dan tutur kata atau ucapan husnin yang bagus. Dengan amit, afwan, saat begitu ya. Wa adabin, dan adab penuh tata krama. Wa adabin wa su'alin, dengan adab, maksudnya wa adabin, dan dengan adab, ya, bertanya dengan adab. Wa su'al, dan bertanya, meminta ya gitu ya, dengan adab dan meminta, memohon. Min fadlik, kalau bahasa Arabnya min fadlik ya, dengan hormat, nah, gitu ya. Wa qad qila man raqqa wajhuhu 'inda su'al dhahara naqsuhu inda istima'ir rijal. Naam. Man raqqa wajhuhu 'inda su'ali man raqqa wajhuhu in 'ani su'ali dhahara naqsuhu 'inda istima'ir rijal. Wa qila, dan dikatakan, ada pepatah mengatakan, ada pendapat mengatakan, man raqqa wajhuhu, barang siapa yang malu, anis su'ali, bertanya. Raqqa itu raqiq, apa tadi? Lembut. Jadi wajahnya terlalu lembut, nunduk tok, atau merem-merem ya gitu ya, enggak mau nanya, enggak paham, is menengahi, nunduk. Terlalu lembut wajahnya. Ya, gak noleh belas gitu ya, gak melek. Kelembutan sampai turu. Ya, kelembutan sampai turu tok. Nah, ini lembut turu. ini kelembutan itu di atas lembut sampai cair. Oh, enggak apa, goyan ya. Ya, goyan. goyan. Jangan ngantuk. Man raqqa wajhuhu, barang siapa yang lembut, maksudnya malu gitu ya. Jadi malu di sini. Barang siapa yang malu, wajahnya malu, anis su'ali, untuk bertanya. Siapa malu bertanya, dhahara naqsuhu, akan nampak kekurangannya, inda ijtima'ir rijal, kalau dia sudah berkumpul dengan tokoh-tokoh, dengan orang-orang besar, dengan orang-orang yang berilmu, dia bakal nampak kekurangannya. Alias kayak sopopo. Kenapa? Dia dulu ndak bisa, nggak nanya. Begitu. Ya. Sudah paham?
Kemudian waqala Mujahid radhiyallahu anhu, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirin. Berkata Al-Imam Syekh Mujahid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, semoga diridhoi oleh Allah, tidaklah bisa untuk mempelajari ilmu, tidak bakal bisa, gitu ya, tidak bakal bisa mempelajari ilmu, toh dia dan tidak bakal bisa berhasil. Siapa itu? Dua orang. Satu mustahyin, orang yang malu, pemalu, malu bertanya sesat di jalan. Wala mutakabbirin, dan juga orang yang sombong. Ini tidak bakal bisa mendapatkan ilmu dan tidak bisa belajar orang sombong. Ya tadi tuh sombong, merasa pintar, tidak mau nanya sudah. Wis gak jelas, gampang. Anaknya kok paham kok ya, paham. Kok paham. Sombong dia, tidak mau nanya. Ya. Gampang sing kok tak mentolak dhewe. Nah, gitu ya. Dia tidak bakal dapat ilmu. Dua orang, ya. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir wala mutakabbirin. Tidaklah apa tadi? Akan mendapatkan atau tidaklah akan dapat mempelajari ilmu siapa? Orang yang malu, pemalu, orang yang malu bertanya maksudnya, dan juga wala mutakabbirin, dan juga orang yang sombong. Nah, maka jangan sombong. Kita ini jangan sombong, ya. Apa kita miliki ini di luar lebih banyak daripada kita, ya. Kemudian waqala Aisyah radhiyallahu anha, rahimahullahu nisaul ansar lam yakunil haya yamna'hunna fid din. Sayyidatuna Aisyah berkata, beliau mengatakan, rahimahullah, Allah merahmati siapa? Nisa al ansar, wanita-wanita ansar. Ini sebenarnya bisa doa ya maksudnya. Semoga Allah merahmati perempuan-perempuan kaum ansar. Siapa ansar itu? Sahabat-sahabat yang ada di Madinah, penduduk asli Madinah, itu namanya Ansor. Kalau dari sahabat-sahabat yang dari Mekah namanya Muhajirin, karena yang hijrah sebutan, ya. Jadi ini termasuk isim alam. Pokoknya kita kaji sejarah, sebut Ansor berarti orang Madinah. Kalau disebut Muhajirin mesti orang Mekah. Nah, gitu ya. Itu sudah apa ya? Sudah menjadi isim alam. Kenapa kok sampai didoakan begitu oleh Sayyidina Aisyah? Kenapa? Lam yakunil haya. Orang Ansor ini tidak ada sifat malu. Maksudnya dia tidak ada sifat malu, tidak memiliki sifat malu, ndak izin, gitu ya. Yamna'hunna, yang dapat mencegah atau menghalangi mereka fid dini, di dalam masalah agama. Maksudnya mereka tidak punya sifat malu yang dapat menghalangi mereka untuk bertanya tentang masalah agama. Ya. Bahkan masalah rahasia pun itu harus dijelaskan kalau masalah agama. Tidak boleh disembunyikan, ya. Pernah Sayyidina Umar itu, ketika di zaman Sayyidina Umar itu pernah Sayyidina Umar bertanya kepada adiknya tentang masalah mohon maaf, berhubungannya suami istri, gitu ya. Batasannya itu sampai berapa? Maksudnya kuatnya orang ini menahan hubungan sampai berapa? Tanya adiknya, malu, tidak mau nanya, karena ini soal rahasia. Sama Sayyidina Umar ditegur, loh, apakah ada rasa malu
dalam masalah agama. Kalau agama tidak ada malu. Kalau perlu dijelaskan, jelaskan begitu. Ya. Walaupun tidak mendetail ya. Jadi tidak ada malu dalam la haya fiddin gitu ya. Tidak ada rasa malu kalau dalam agama. Jadi kita harus bertanya. Kak, aku isin kok takon kok kuat gegeri lho, masa geger sapa geger? Lek ana ustad geger kalau ditanya, wah itu berarti bukan ustad tuh, perlu di ruqyah ustaznya itu. Ya, muridnya nanya kok digegeri, ya enggak ada. Ya, ustad perlu itu ya, perlu di ruqyah ini ustaznya. Bukan ustad berarti dia. Long murid pengen tahu nanya kok digegeri. Batu kita takut. Takut kenapa? Takut disamblek gitu ya. Enggak ada. Ya. Oh ya. Jadi harus nanya kalau kita enggak tahu. Enggak boleh dibiarkan. Ya ini tadi malu bertanya itu adalah perkara yang dapat menghambat kita untuk tidak mendapatkan ilmu. Kemudian waqalat Ummu Sulaim. Waqalat Ummu Sulaim. Salim ya, Salim jadi Sulaim. Ya, Salim maksudnya Salim, Sulaim. Ya, itu biasa dalam sahabat itu dalam masalah hadis itu biasa nama itu diperkecil, ditasghir namanya ya. Itu Salim jadi Sulaim. Berkata Ummu Sulaim kepada Rasulullah, bertanya gitu ya. Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yastahi 'anil haqq. Hal 'alal mar'ah min ghuslin idza hiya ihtamalat?" Ya. Hal 'alal mar'ah min ghuslin idza hiya ihtamalat. Sesungguhnya Allah itu tidak malu pada perkara yang benar. Terus bertanya, hal alal mar'ati, apakah alal mar'ah, maksudnya wajib ya, apakah wajib bagi perempuan min ghuslin mandi idza hiya ihtamalat, apabila dia maksudnya ihtamal ini ihtilam ya, ihtilam dari kata ihtalama ya. Ya, ihtalama ya, ihtalamat afan, bukan ihtamalah. Idza hiya ihtalamat, nah, dari kata ihtilam apa ihtilam? Mimpi basah. Ihtilam itu mimpi basah. Ya, kan ini masalah rada rahasia kan, ya, mimpi basah itu kan rada rahasia, kadang-kadang orang malu menyebut karena ini syariat ditanya. Ya. Apakah perempuan itu wajib mandi kalau dia idza hiya ihtalamat, apabila dia ini mimpi basah? Nah, gitu. Ini contoh. Kemudian wala yas'al an syai'in fi ghairi maudhihi illa li hajatin aw alima bi isari syekh dzalika. Jam berapa nih? Loh, karena sedikit ya. Dan hendaklah si pelajar santri tidak bertanya an syai'in tentang sesuatu fi ghairi maudhihi yang bukan pada tempatnya, illa lihajatin kecuali ada hajat atau kepentingan, aw alima atau dia ngerti tahu bi isari syekhi dzalika, gurunya maksudnya ya, dia tahu gurunya isari, maksudnya isari itu memperkenankan, membolehkan
dalika akan hal tersebut. Jadi kita tidak boleh bertanya kepada syekh tentang sesuatu yang bukan pada tempatnya, tidak boleh, kecuali sangat perlu. Kalau tidak perlu tidak usah ditanya, atau kalau bisa tanya di tempat yang lain kalau bisa kita, ya. Atau kecuali kita tahu kalau syekhnya membolehkannya atau malah mempersilahkan. Monggo siapa yang mau nanya, nah, gitu ya. Nanya apa sih? Pembahasan yang selain pembahasan ini monggo boleh, silahkan, tidak apa-apa. Kita boleh bertanya karena sudah tahu ithar ya. Jadi syekhnya memperkenalkan kayak Habib kalau ngajar ya minggu. Siapa mau tanya tentang masalah pembahasan atau tentang masalah sesuatu yang di luar pembahasan, nah, maka kita tanya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita tidak ditawarkan begitu, suruh nanya, ayo siapa ada yang mau nanya, maka yang ditanyakan adalah tentang sesuatu yang dibahas, tidak boleh yang lain. Syekhnya membahas tentang masalah taharah, taharah yang ditanya. Ojo membahas masalah haji. Ya. Loh kan macam ya, memang tidak apa-apa, cuma bukan tempatnya. Kalau kita perlu, kalau memang nggak punya waktu di situ boleh, tapi kalau misalnya ada waktu lain, ahsan lebih baik kita di tempat lain secara khusus. Kenapa? Karena di situ pembahasannya tentang taharah, kita kok masalah haji, gitu ya. Jadi tidak boleh bertanya tentang yang sesuatu yang bukan tempatnya tadi ya, bukan materinya, kecuali syekhnya membolehkan.